kemarin saya baru ngopi dengan pemilihan mazhab Hanafi ketika orang-orang Arab dan kemudian Persia itu masuk, itu berkenaan dengan rasionalitas. Karena apa? Tiongkok tidak akan meninggalkan sisi intelektual dan juga rasionalitasnya. Nah, beda dengan Indonesia yang memilih untuk mazhab Syafi'i lebih banyak karena ada sisi kliniknya dikit-dikit. Nah, karena apa? Kalau kemudian Tiongkok itu saat itu memilih agama Islam yang include di dalamnya adalah mazhab Syafi'i, maka rasionalitasnya akan berkurang. Dan saat pada itu, pada dinasti Tang itu akan sangat tidak akan seiring, tidak akan sejalan. Maka pada abad ke-14 pun ya, para kaisar-kaisar itu, kalau kita baca sejarah-sejarah itu, maka amplifikasi dunia keagamaan di sana itu menjadi sangat maju karena ketika agama apapun yang masuk itu disertai dengan kebudayaan. Maka Cina itu sangat kental dengan yang namanya uruf, kemudian sangat kental yang dengan namanya kias ya, kalau dalam agama Islam itu. Kemudian sangat kental dengan apa ya? Jadi kalau kita bertindak ya, bertindaklah sesuai agama sekaligus bertindak sesuai budaya kita. Makanya kan masjid-masjid di Tiongkok itu kan semuanya pasti ada perpaduan antara dunia agama kemudian juga dunia etnis di setempat, dan itu dibebaskan. Ya, dibebaskan. Bahkan pada tempat-tempat tertentu orang misalnya mau naruh space-nya di Tiongkok, itu kan harus ada etnis setempat yang menempel di situ. Nah, apalagi kalau kita misalnya main ke Sanya. Nah, saya paling suka kalau ke sana. Karena Balinya Tiongkok itu di Sanya. Dan sekarang lebih indah Sanya, Pak, dibandingkan Balinya kita. Nah, ini jujur ini. Dan ke sana itu tidak pakai visa, no visa. Ke Sanya itu sangat murah, lebih murah ke sana dibandingkan kita ke Guangzhou. Nah, tetapi di samping ada Balinya Indonesia di Tiongkok, ada juga The Little Mekah. Mekahnya Tiongkok, yaitu di Kansu. Nah, kalau kita mau trip religius, saya sarankan pertama kali ke Kansu itu, bagi yang belum pernah. Ya, karena dulu dibandingkan kita di Indonesia. Ini kita harus fair-fairan aja. Tiongkok itu lebih dulu dibandingkan kita, dan artefak-artefak dulu itu masih bisa kita ketemukan di Tiongkok itu, masih bisa kita ketemukan sampai sekarang. Oleh karena itu maka kalau kita ke Tiongkok itu, ketika kita masuk masjid, ketika kita ketemu tempat-tempat ibadah, nah itu kita bisa nostalgia bagaimana kemudian kita seperti memberi mencerminkan diri kita. Oh, ternyata tidak jauh-jauh beda juga antara Indonesia itu dengan Tiongkok. Maka di Indonesia pun banyak sebenarnya tamir-tamir masjid, ya, itu juga adalah orang Tiongkok. Nah, maka yang ingin saya tegaskan kepada teman-teman, Indonesia dan Tiongkok itu seperti saudara kembar, seperti Islam, Nasrani dan Yahudi, tidak bisa dipisahkan. Jadi bahwa saya ber-Indonesia sekaligus saya juga bisa ber-Tiongkok. Saya katakan kepada teman-teman, saya bisa ber-Indonesia sekaligus bisa ber-Tiongkok. Karena apa? Diterimanya Islam di Tiongkok itu karena tidak ada pertentangan dengan ajaran-ajaran Konfusius di Tiongkok. Jadi apa yang disebut di dalam Al-Quran bahwa wal yatalataf wa la yus'iron nabikum ahada, itulah yang dipraktekkan oleh Tiongkok itu. Bahwa agama ketika datang dengan ketiadaan lemah lembut, maka dia akan sirna dengan seketika. Sepes-sepes
pabrik-pabrik, toko-toko yang datang dengan tidak menginfiltrasi dirinya dengan budaya setempat, dia akan sirna. Ya, maka kalau kita ke pinggiran Mongol dikit tuh, wah itu nostalgia sejarahnya itu sangat dalam sekali. Saya tuh pernah ke Mongol tuh sekitar 1 bulan saya tinggal di sana. Itu udah pakai sponsor, Pak Dir. Saya nggak tahu kalau ada sponsor ya. Yuannya tebal ya. Hah? Yuannya tebal. Itu enaknya di Majelis Ulama Indonesia. Ya. Jadi kalau kita di Majelis Ulama Indonesia itu, kalau ada yang mau sertifikasi halal di Tiongkok, kita kunjungan ke sana. Ya kan? Kita kunjungan ke sana. Nah, teman-teman sekalian, apa yang saya katakan di sini bahwa sebagai pembukaan bahwa Tiongkok itu salah satu destinasi yang paling indah bagi saya saat ini. Bayangkan kalau kita belajar bahasa ya, saya waktu belajar mulai HSK 1 itu saya tuh paling susah untuk memulai pada sebuah kata. Dan guru Lause itu akan tahu di mana kita memulai sebuah titik pena kita. Kalau kita kan di Indonesia itu menulis suka-suka kita, mau A yang penting A. Kita menulis B yang penting jadi B. Tapi kita tidak diwajibkan untuk memulai titiknya dari mana. Tapi kalau kita belajar Hanse, belajar bahasa Mandarin, itu titik itu sangat mempengaruhi tingkat filosofis kita. Semakin Anda merubah, maka semakin berkurang nilai filosofis Anda. Itulah yang kemudian menjadi dasar setiap tindak tanduknya Tiongkok di dalam berbisnis, berpolitik maupun berpendidikan. Ketiadaan filosofis itu sama saja seperti orang la yamutu wa la yahya. Dia hidup tetapi seperti orang mati. Maka ketika kita ke Tiongkok, yang perlu kita pelajarin adalah bagaimana menjadi seorang filosof itu. Filosof itu kan tidak mesti daki-daki itu ya. Tidak mesti ngejelimet gitu. Tetapi itu teraktualisasikan atau terejawantahkan di dalam aktivitas keseharian kita. Itu sebenarnya kalau kita mempelajari Tiongkok itu yang dituntut kepada kita. Maka ini mohon maaf ya. Kalau kita berbisnis dengan orang Tiongkok ini, untuk skala kecil misalnya, dia pasti akan mengukur ente duitnya berapa bos. Ya kan, dia akan nguji kita dulu. Oke, misalnya kita ke Shanghai atau ke mana lah, pilih salah satu tempat. Nah, kemudian dia bilang saya mau bintang 4 atau bintang 5. Orang Tiongkok minta. Terus kita bilang kita nawar rendah dikit ini. Maka sebenarnya kita sedang diuji. Ini benar serius ada orang. Beda kita ketika kita berbisnis dengan orang Amerika.